Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Andes Ferial MPDT. Pada pertemuan ke-10 kita ini akan membahas materi publish artikel ke jurnal. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada hari ini kita akan bercoba berlatih bagaimana penyusunan artikel laporan PTK ke jurnal. Yang pertama sekali kita harus memperhatikan pedoman tata cara penulisan sebuah media penerbit jurnal. Dalam hal ini dikenal dengan gaya selingkung atau steelbook dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kami akan membahas bagaimana kita menggunakan gaya penulisan salah satu jurnal nasional yang sangat sering menampung tulisan kalangan pendidik Indonesia, yaitu Jurnal Sketsa Pendidikan dengan izin terbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI nomor 005-250-20773-JI 31 SKI SSN 2016-01 tanggal 15 Januari 2016 dan International Standard Serial Number ISSN 25020773, di mana penerbitannya adalah triwulan atau 4 kali dalam setahun. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, jurnal ini diperlukan apabila kita mau naik pangkat dari 4A ke 4B atau 4B ke atas. Jadi mau ke 4B, ke 4C, 4D. Dan jurnal ini kita buat setelah menyelesaikan seminar PTK. Dan jurnal ini harus ber-ISN. Bisa saja nanti tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kami sampaikan kepada kita semua pada jurnal sketsa pendidikan, kami Ferial MPDT itu sebagai perwakilannya dan juga nanti membantu Bapak Ibu yang kesulitan dalam mengedit hasil jurnalnya. Nah, jadi artikelnya ke jurnal, itu maksudnya. Nah, kami akan bersedia membantu Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tentang jurnal sketsa pendidikan secara umum tadi sudah disampaikan itu, nantinya bisa Bapak Ibu lihat, kita akan berikan filenya, emailnya adalah rohnieda.com@yahoo.id. Kemudian kita masuk bagaimana teknik menulis artikel, dalam hal ini menggunakan gaya selingkung jurnal sketsa pendidikan. Secara umum harus kita pahami, tulisan merupakan hasil penelitian atau pemikiran konseptual tentang pendidikan, kebudayaan, dan pemikiran sosial, keagamaan, dan lainnya. Jadi, jurnal sketsa pendidikan selain menampung hasil penelitian, juga menampung hasil pemikiran konseptual bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, dan keagamaan. Syarat yang kedua itu ketentuan umumnya belum pernah karya tulis kita itu, artikel kita itu dipublikasikan di media lainnya. Kemudian redaksi berhak mengedit tulisan tanpa menghilangkan maksud dan substansi isi tulisan. Kemudian nantinya yang ketiga, artikel ditulis dalam bahasa Indonesia maksimal 10 halaman kertas A4 atau kartu menggunakan program Microsoft Word dengan font Times New Roman atau Arial ukuran 12 pt dengan margin 4 kiri kanan 33 atas bawah dengan spasi 1. Kemudian perujukan sumber pustaka dalam jurnal sketsa pendidikan ini, ini contohnya Rohani, 2015 halaman 3. Nah, jadi nantinya penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan abjad, urutan pokok, nama penulis, nama akhir depan.
tahun, judul buku, cetak miring. Kemudian untuk yang berdasarkan dari internet, itu cara penulisan adalah alamat website, nama penulis, judul tulisan di kurung kerawal, tanggal akses. Contohnya www.pes.co.id rohani titik kita beri kutip tanda kutip pendidikan transformatif diakses 1 Januari. Kemudian penulisan translasi Arab Latin mengikuti pedoman SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Nah, kemudian penelitian naskah berupa soft copy dilampiri dengan riwayat hidup. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ini secara umumnya. Kemudian tadi dikatakan bahwa sistematika penulisan artikel hasil penelitian sesuai dengan topik bahasan kita itu judul harus huruf kapital font 12 PT. Nama penulis pada skala pendidikan ini boleh dengan gelar, disertai keterangan asli lembaga, asal lembaga diletakkan di bawah nama penulis. Abstrak boleh bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris. Ditulis 1 spasi, 1 kolom, antara 150 sampai 200 kata. Berbentuk 1 alinea yang membuat secara ringkas uraian masalah, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Kemudian kata kunci 3 atau sampai 5 kata atau frase dipecahkan dengan semikolon, titik koma, dan ditulis miring atau italik. Untuk pendahuluan tanpa subjudul, berisi latar belakang masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya yang keenam, landasan teori, itu berisi teori yang terkait dengan topik yang dibahas, ditambah dengan kerangka berpikir. Kemudian yang ketujuh, untuk metode penelitian, memuat rancangan penelitian, jenis atau pendekatan penelitian, subjek, populasi, dan sampel, serta teknik pengumpulan data dan analisa data. Kemudian yang kedelapan, hasil dan pembahasan. Di sini memuat hasil data, pengujian hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian dan temuan, serta menjelaskan hubungan dengan kajian pustaka dan interpretasi temuan. Kemudian pada penutup berisi kesimpulan dan saran yang bersifat operasional. Kemudian daftar pustaka memuat sumber-sumber yang dikutip dalam tulisan artikel. Jadi hanya yang dalam artikel saja, tidak di kesemuan berdasarkan laporan penelitian kita. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, juga ada sistematika penulisan konseptual pemikiran, secara umum tidak jauh berbeda. Kemudian juga ada juga nanti pada jurnal sketsa menerima artikel populer. Di sini secara umum sama, cuma panjang tulisan maksimal adalah 70.000 karakter. Baik Pak Ibu guru hebat Nusantara, kita lihat bagaimana contohnya. Ini kami contohkan pada kita semua. Yang pertama tadi dikatakan judul ditulis huruf kapital font 12, huruf besar. Kemudian ini contohnya Blended Learning Group Investigation berbasis Facebook untuk meningkatkan aktivitas dan ketuntasan belajar simulasi digital pembelajaran tatap muka terbatas kelas 10 TEI di SMK Negeri 2 Solo. Nah, ini nama penulis dengan gelar, boleh gelar kita. Kemudian di bawahnya lembaga, di bawah nama penulis. Nah, ini lembaganya, boleh kita tambahkan profesi, guru SMK Negeri 2 Solo, Sumatera Barat. Kemudian untuk abstrak, seperti yang disampaikan tadi, abstrak itu secara umum berjumlah antara 150 sampai 200 kata. Itu masalahnya, kemudian tujuannya, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan serta sarannya. Kemudian kata kunci.
Nah, kata kunci tadi dikatakan terdiri atas 3-5 kata atau frasa, dipisahkan dengan semikolon, titik koma, dan ditulis miring. Nah, ini contohnya. Kata kunci blended learning, ini grup investigasi Facebook, aktivitas ketuntasan belajar. Kemudian kita lihat bagaimana membuat pendahuluan. Ini tidak ada subjudulnya, tidak kita berikan. Nah, jadi kita buat inti-intinya saja. Nah, di mana latar belakang masalah, visi latar belakang masalah, kemudian masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini rumusan masalahnya, misalnya kita buat, nah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Nah, itu bisa kita gabung. Kemudian kita lanjutkan, landasan teori itu berisi teori yang terkait dengan topik yang dibahas dan kita tambahkan kerangka berpikir. Nah, di sini topiknya adalah blended learning dalam pelaksanaan PTMT masa pandemi COVID-19. Nah, ini kita jelaskan inti-intinya. Dan kemudian ditambahkan kerangka berpikir. Nah, jadi kerangka berpikir penelitian seperti apa? Nah, ini kita tambahkan pada bagian daripada landasan teori tadi. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, kemudian metode penelitian. Nah, pada metode penelitian itu kita jelaskan, kita tuliskan rancangan penelitiannya, jenis atau pendekatan penelitian, subjek, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data. Nah, tentu saja penulisannya itu adalah inti-intinya saja. Nah, ini contohnya metodologi penelitian. Nah, ini kita jelaskan jenis penelitian dan setting penelitiannya. Nah, kemudian prosedur penelitiannya. Nah, kemudian teknik pengambilan data dan analisis data, kita tambahkan indikator keberhasilan. Nah, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita tampilkan hasil data, pengujian hipotesis, merupakan jawaban pertanyaan penelitian, temuan dan hubungan kajian pustaka, dan interpretasi semua. Nah, ini semuanya adalah inti-intinya. Bapak Ibu, ini kita lihat salah satu contohnya hasil penelitian dan pembahasan strategi pelaksanaan blended learning, kombinasi pembelajaran tatap muka terbatas, PTMT, dan daring secara bersamaan. Nah, dimulai ada perencanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, kemudian bagaimana nanti hasilnya. Pada hasil ini nanti kita tampilkan saja sejalan mulai di prasiklus, siklus 1, siklus 2. Kalau perlu kita tambahkan nanti peningkatannya, sehingga nampak adanya peningkatan-peningkatan. Kemudian juga tampilan grafik kita tampilkan secara sederhana. Artinya apa? Grafik olahan setelah hasil rangkuman mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan peningkatannya. Kemudian untuk bab terakhir penutup yang kita rangkum itu, penutup itu terdiri atas kesimpulan dan saran yang bersifat operasional. Nah, di sini kita lihat penutup kesimpulannya. Kita jelaskan kesimpulan tadi, kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Kemudian di sini adalah bersifat istilahnya yang bersifat praktis. Ini juga saran. Saran. Bapak Ibu guru Hebat Nusantara, sumber-sumber yang dikutip itu adalah yang ada di jurnal kita, bukan semua yang ada di laporan penelitian kita. Cukup yang ada dalam jurnal saja. Jadi Bapak Ibu, demikian saja tentang petunjuk praktek membuat artikel ke jurnal. Silakan kita berlatih dan berdiskusi. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.